Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Berarti. Nah, salam profit. Oke guys, jadi hari ini ya weekend ya teman-teman, hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelumnya saya mau ucapin buat teman-teman sekalian, dan saya akan update seputaran Bitcoin, Ethereum, dan BNB untuk video kali ini ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Ini saya lihat atau infokan dulu ya Bitcoin time frame 1 jamnya biar lebih jelasnya ya teman-teman ya. Di sini dia membentuk seperti ini supportnya ya teman-teman ya. Ini adalah supportnya ya. Kemudian kita paste aja. Sorry, ini seperti ini ya teman-teman ya, untuk support. Dan ini di atas ini seperti membentuk resistannya ya teman-teman ya. Ya, membentuk resisten ya. Jadi memang ini ada indikasi membentuk yang namanya bull flag pattern ya teman-teman ya. Jadi seperti bendera gitulah ya. Jadi kalau misalkan kita ukur ya dia bisa mampu setinggi apa gitu ya. Terakhir dia sentuh area support bawahnya ini ya teman-teman ya. Ini kan support dan resisten ya. Ketika dia mantul dari pijakan terakhirnya atau pullback terakhir dari support teman-teman ya. Dan disclaimer, dia harus break dari resist ini dulu ya teman-teman, atau sekitaran 61.500 ya. Next lagi ada di sekitar 62.000. Kalau dia ngebreak dari dua area ini ya teman-teman, garis warna putih ini ya, dan ada resisten juga terdekat yaitu kisaran $62.000 ya. Targetnya ke kisaran berapa? Targetnya ke kisaran $64.000 untuk si Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi masih ada probabilitas dia up sampai situ ya, jangka pendeknya ya teman-teman, jangka pendeknya up sampai kisaran-kisaran 64.000 sekian ya. Kalau misalkan kita sekalian mau menunggu untuk ETF di istilahnya diresmikan gitu kan teman-teman, tanggal 18 ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi masih ada chance untuk jangka pendeknya Bitcoin masih bisa naik lebih tinggi lagi ya. Cuman kan sekarang pertanyaannya, oke, Bitcoinnya probabilitasnya kalau dia break ya up sampai kisaran target $64.000 sekian gitu teman-teman ya. Kalau misalkan pun dia kepentok di area sini, dia bakal retest lagi di kisaran $60.000 ini kembali teman-teman ya, kembali ke $60.000 ya teman-teman. Dan bawahnya lagi itu kisaran berapa? $58.000 gitu teman-teman ya. Oke, dan sekarang kan pertanyaannya, oke, kalau Bitcoin up bagaimana dengan altcoinnya gitu kan. Nah, kita bisa lihat kemarin itu ada indikasi untuk membentuk double top teman-teman ya. Nih ada membentuk indikasi double top. Cuman memang dia udah kepentok ya teman-teman, dan ada candle merah di sini, langsung rebound lagi teman-teman. Rebound lagi. Nah, ini kan ya, jadi kendalanya oke, Bitcoinnya udah bakal up, tapi kita lihat nomor 2-nya Bitcoin dominance-nya ini atau dominasi si Bitcoin masih kuat aja teman-teman. Masih kisaran-kisaran 46,4 ya teman-teman. Jadi PR-nya untuk ya kita semua harus lebih bersabar dan berhati-hati. Makanya kemarin saya kenapa bilang kalau posisi sekarang itu mau open posisi itu susah teman-teman. Posisi sekarang mau open posisi itu susah karena ini ya Bitcoinnya oke, kita tahu kemungkinan besar up gitu ya teman-teman, kemungkinan besar ya. Cuman tetap aja berhati-hati, ada chance untuk dia breakdown, bisa gak ya? Bisa aja gitu teman-teman. Cuman memang kemungkinan besarnya dia up. Nah, kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin dominance seperti apa. Makanya untuk trading altcoin mungkin kita akan lebih menahan diri dulu teman-teman gitu ya, buat open posisi sekarang itu atau dari beberapa hari terakhir gitu teman-teman ya, lebih menahan diri untuk open posisi di altcoin ya. Kemudian ini adalah Bitcoin time frame 1 jam versi rupiahnya juga ya teman-teman, kurang lebihnya ya. Kalau misalkan kita ini juga sama aja teman-teman ya. Kita copy aja teman-teman ya. Nah, di sini ya. Jadi resistennya itu di kisaran-kisaran berapa? Kisaran-kisaran 865 jutaan lah ya dari bull flag pattern ini ya. Patternnya ini teman-teman ya, kisaran-kisaran 865 juta ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita ukur pun ya, kalau misalkan tadi kan kita lihat dari dolarnya nih teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dari rupiahnya ini kisaran-kisaran berapa gitu ya. Kalau misalkan dia mampu breakout targetnya teman-teman, ini targetnya dari ini terakhir ya, kisaran-kisaran 895 jutaan sampai 900 juta lah teman-teman ya, untuk target kenaikan jangka pendeknya si Bitcoin ya teman-teman ya, karena memang ini time frame 1 jam ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat untuk time frame yang lebih besar, yaitu time frame 4 jamnya teman-teman ya, apakah di sana ada resisten ya. Kita langsung aja tarik garis ini ya, di sini ya teman-teman, dari ke targetnya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya itu dia sudah ngebreak. Kalau targetnya di sekitar situ, sebelumnya dia udah break beberapa resisten seperti 860 juta ya teman-teman. Kemudian ada resisten juga di 885 jutaan ya. Dia berarti sudah ngebreak beberapa resisten
bawahnya gitu ya. Dan sekarang dia up sampai 800 atau 99 atau 900 jutaan ya teman-teman. Di sini juga ada beberapa kali resisten. Nah ya teman-teman, di sini tuh beberapa kali resisten yang menjadi support juga, kisaran 899 sampai 900 jutaan yang untuk si Bitcoin jangka pendek ya teman-teman ya. Jadi ini untuk versi di Indodax-nya ya. Cuman memang tetap kita harus berhati-hati. Sekali lagi saya ingatkan, terus tetap berhati-hati walaupun dia sudah nge-breakout dari ascending channel ini teman-teman ya. Jadi memang ada kemungkinan sekali ya, jikalau nanti tiba-tiba dia istilahnya koreksi atau ngedam seperti ini nih waktu September kan, waktu Naib meresmikan Bitcoin dan lain sebagainya gitu kan teman-teman, langsung SOR begini ya. Bisa aja teman-teman. Ini kalau misalkan kita ukur ya teman-teman, penurunannya berapa persen sih, kita press range ya teman-teman, dari sini ke bawah sini ya, ke bawah sini. Nah kurang lebih 19 persenan nih teman-teman, kurang lebih 19 persenan ya. Jadi kalau misalkan kita ini samain ya teman-teman, dari sini lah misalkan sampai 64.000 ya, kita turunin sampai 19% lah teman-teman kurang lebih. Nah ya kurang lebihnya hit sampai area sekitaran 51 ribuan dolar teman-teman ya, jikalau dia mengulangi kejadian yang sama ya di dump sedalam ini gitu teman-teman ya. Jadi terdalamnya kalau kita lihat sejarah seperti itulah, terdekatnya gitu teman-teman jangka pendeknya ya. Serem-seremnya segitulah, turun tiba-tiba sampai 51 ribuan dolar, kisaran 51 ribuan dolar atau sekitar 52 ribu dolar ya. Kalau misalkan dia short seperti ini, sedalam seperti ini gitu ya. Nah kalau misalkan kita lihat juga, ini adalah pas banget nih, ini adalah garis putus-putus dari si ada ascending channel ini, ketika dia hit ke kisarannya 52 ribuan sekian lah gitu teman-teman ya. Jadi memang itu adalah menjadi salah satu support juga teman-teman dari si ascending channel ini gitu ya. Jadi itu kalau misalkan orang bilang oh serem-seremnya gimana ya, seperti inilah serem-seremnya gitu kalau misalkan kita mengalami pengulangan sama seperti di bulan September gitu teman-teman ya. Cuman kalau misalkan koreksi-koreksi wajar ya, mungkin aja dia hit cuman koreksi lumayan ke kisaran 58 ribuan dolar, 56 ribuan dolar gitu teman-teman ya. Kalau misalkan tidak sedalam yang kita alami di September gitu ya, candle panjangnya atau langsung pullbacknya dalam banget kayak gitu ya. Makanya terus harus berhati-hati. Yang bisa aja nanti malah peresmian ETF malah koreksi kecil gitu, bisa aja, atau ngedam bisa, atau malah dan ngepam malah balik ngepam ya, who knows gitu teman-teman ya. Tapi tetap aja kita lebih baik prepare for the worst gitu ya, belajar dari pengalaman. Itu yang bisa saya bagikan ya, atau infokan ya teman-teman. Ini kita pakai time frame lebih kecil karena mendekati ya teman-teman, mendekati ETF diresmikan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi langsung aja pembahasan untuk si BNB. Nah BNB ini memang beberapa hari lalu sudah saya infokan ya, kalau misalkan ini dia mau burn. Nah ini adalah burn yang terakhir di tahun ini. Nah kita bisa lihat juga di Twitternya si CZ Binance ya teman-teman, what is a burn ya teman-teman ya. Di sini ya dia udah kode-kode aja. Memang biasanya itu burnnya itu kisaran-kisaran tanggal 17, 18, 19, 20 ya, kisaran-kisaran itulah burnnya si BNB. Jadi nggak ada pengumuman resmi bakalan di burn tanggal berapa, tapi tiba-tiba nanti bakal di-tweet BNB sudah selesai burn. Nah gitu aja tiba-tiba gitu ya. Jadi nanti setelah itu biasanya akan ada kenaikan yang ya lumayan lah teman-teman, kenaikan yang lumayan untuk yang mungkin trading jangka pendek di BNB gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat di sini pun ya, BNB time frame 4 jam ini membentuk seperti double top ya teman-teman, double top. Dan kita bisa lihat ya, dia ini probabilitasnya kemana kalau double top seperti ini teman-teman. Nah seperti ini nih, double top ya teman-teman. Jadi probabilitasnya dia hit kisaran ini, supportnya di kisaran 6,2 jutaan ya teman-teman. Cuman memang sekarang ini dia berada di tahanan terdekatnya, yaitu pullback ke EMA 34 atau garis warna merah ini ya teman-teman, atau kisaran-kisaran 6.400-an ya. Dan time frame 4 jamnya pun dia sudah masuk area oversold ya. Kalau misalkan BNB bertahan ya di atas EMA 34 ya, ini dia bisa mengalami kelanjutan kenaikan gitu ya. Ya terdekatnya ke kisaran berapa? Ke kisaran ini lagi teman-teman. Ya 6.700-an sampai 6,8 ya teman-teman. Dan hati-hati di area situ, bisa aja dia potensi membentuk triple top 1, 2, dan ketika dia mantul ke sini ya triple top. Ya malah bisa lebih dalam lagi gitu teman-teman kalau triple top. Oke, untuk si BNB. Namun skenario berbeda kalau misalkan dia ngebreak dari triple top ini ya, resisten ini dia ngebreak ya teman-teman ke kisaran berapa ya, terdekatnya ke kisaran 7 jutaan ya teman-teman ya. Kemudian di kisaran 7.400-an sampai 7.500-an
Tuh ya teman-teman, kisaran ini gitu ya teman-teman untuk jangka pendeknya. Jadi itu menurut saya masih possible untuk digapai si BNB lah. Kita nggak bicara 9 juta, 10 juta, enggak lah teman-teman ya. Cuman untuk jangka pendeknya yang lebih rasional lah teman-teman ya. Kisaran-kisarannya udah saya infokan untuk resisten ataupun target si BNB gitu ya. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk lah gitu ya. Jadi memang untuk support-supportnya tadi sudah saya infokan kisaran 6 juta 200-an ya teman-teman. Kemudian yang lebih bawahnya lagi itu kisaran 5,8 jutaan, dan lebih bawahnya lagi itu kisaran 5 juta 600-an, 6 juta 500 sekian sampai 5 juta 600-an ya. Jadi itu adalah support dan resisten untuk si BNB ya, jangka pendeknya. Oke. Kemudian kita lihat untuk si ETH. Nah, kemarin ini ETH sudah lumayan ya teman-teman, naik lumayan sampai kisaran 55 juta 490 ribuan lah, hampir 55.500 ya, hampir ya teman-teman ya. Kemudian dia kena pukulan ya teman-teman ya, akhirnya dia meretes di EMA 21 dan kemudian ada mengalami pemantulan ya di kisaran 53 juta sekian gitu ya teman-teman ya. Dan dia juga sudah mulai masuk area over bought ya teman-teman untuk time frame 4 jamnya. Kalau misalkan kita perhatikan, ini adalah next target dari si ETH jangka pendeknya kisaran 5. Nah, kalau misalkan dia mampu ngebreak ya teman-teman, ngebreak dari area resisten terdekat ini ya, itu target selanjutnya kisaran berapa? Kisaran 61 juta teman-teman ya. Kisaran 61 juta lah untuk si ETH, dan next lagi di kisaran 64 juta ya teman-teman. Jadi ini yang harus diperhatikan untuk beberapa resisten terdekat jangka pendeknya si Ethereum ya. Jadi misalkan dia outperform dari si Bitcoin, mengalami penguatan, dan mungkin ini beberapa target yang jangka pendeknya masih able banget untuk digapai oleh si ETH atau Ethereum ini sendiri gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau yang nanyain untuk support ya, saya masih infokan kisaran-kisaran berapa ini, 50 juta rupiah, dan di kisaran 46-47 juta rupiah teman-teman. Dan lebih bawahnya lagi itu kisaran 43 juta rupiah, dan lebih bawahnya lagi itu kisaran 40 juta rupiah ya teman-teman. Jadi itu adalah beberapa titik support dan resisten untuk si Ethereum ya. Jadi untuk sekarang mungkin yang berani open posisi ya silahkan aja, mungkin ngantri di EMA 21 atau 34-nya teman-teman, atau mungkin ya tunggu nanti kalau misalkan memang Bitcoinnya dam atau koreksi lumayan dalam gitu, mungkin baru beli lagi gitu ya. Mungkin sekarang ada yang nggak berani open posisi, ya sudah, nggak apa-apa juga gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sudah memutuskan trading plan-nya seperti itu, sabar ya teman-teman. Jadi yang masih hold si Ethereum, mungkin ini bisa menjadi beberapa acuan target jual jangka pendeknya itu teman-teman, buat nanti istilahnya bisa serap bawah jika memang market mengalami dump kembali gitu ya. Oke, jadi itu aja teman-teman sekilas untuk bahasan Bitcoin, BNB, Ethereum ya teman-teman ya. Jadi memang ini masih cukup bagus untuk si Ethereum ya, masih kemungkinan mungkin sekali hit kisaran 57 juta rupiah jangka pendeknya ya untuk si Ethereum. Kemudian kalau misalkan kita lihat untuk si BNB ya, masih terbuka lebar untuk dia hit kisaran 7 juta rupiah ya teman-teman, atau tertingginya kisaran 7,5, 7,6 ya teman-teman untuk si BNB jangka pendeknya. Cuman tetap aja kita kalau yang trading jangka pendek ya take profit lah secukupnya gitu ya, karena memang mungkin udah beli posisi tinggi itu kisaran mungkin udah 6 juta ke atas lah belinya gitu ya teman-teman ya. Jadi itu aja yang bisa saya infokan untuk info hari Minggu ini, semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa dior kembali. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.